Hai guys, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal bahas salah satu materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu tentang metode spiral. Metode spiral ini adalah salah satu model dalam pengembangan perangkat lunak yang digabungin pendekatan iteratif sama analisis risiko di setiap tahapannya. Jadi prosesnya itu kayak spiral berputar terus dari satu fase ke fase lainnya, sampai akhirnya produknya jadi. Nah, sebelum mulai, perkenalkan dulu ya, nama aku Indah Ananda Kurnia. Tugas ini aku buat untuk memenuhi mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Tonton video ini sampai habis ya, biar paham full apa itu tentang metode spiral. Gimana tahapan-tahapannya, sampai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu apa itu SLDC? SLDC atau juga bisa disebut dengan Soft Development Life Cycle adalah kerangka kerja sistematis yang menguraikan tahapan dalam membangun perangkat lunak, mulai dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi, pengujian hingga pemeliharaan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pengguna, tepat waktu dan sesuai anggaran. Oke guys, kita masuk ke agenda pembahasannya. Agenda pembahasan dalam kali ini ada 5 agenda. Yang pertama itu ada pengertian SDLC, metode spiral, 4 fase kuadran, kelebihan dan kekurangan, studi kasus dan dapat digunakan. Nah, sekarang kita menguraikan pengertian dari kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kuadran pertama disebut dengan determinant objektivitas. Di sini, tim mengidentifikasi tujuan spesifik dari fase ini, performa, fungsionalitas, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta menetapkan batasan atau constraint seperti biaya dan jadwal. Kunci pembahasannya itu menetapkan requirement dan tujuan iterasi, mengeksplorasi alternatif atau solusi, mendefinisikan batasan biaya. Ada juga nih visualisasi mode spiral. 4 kuadran diulang pada setiap putaran. Spiral membesar sesuai dengan perkembangan proyek. Ada yang pertama itu kuadran pertama disebut dengan determine objectivitas. Kuadran kedua disebut dengan identify and resolve risk. Kuadran ketiga disebut dengan develop and test. Kuadran keempat disebut dengan plan next phase. Nah teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu model spiral. Model spiral ini diperkenalkan oleh Barry Bohm pada tahun 1986. Model spiral ialah model proses pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan sifat interaktif dari model prototyping dengan aspek kontrol sistematis dari model waterfall, dengan penekanan khusus pada analisis dan manajemen risiko di setiap putaran. Nah, kita masuki materi selanjutnya, yaitu pengertian tentang kuadran kedua. Kuadran kedua ini bisa disebut dengan identify and resolve risk, adalah fase paling khas dari model spiral. Karena pada fase ini setiap alternatif dievaluasi terhadap tujuan dan batasan. Resiko diidentifikasi lalu ditangani oleh prototyping, simulasi atau analisis lebih lanjut. Nah, kita masuki materi selanjutnya, yaitu pengertian tentang kuadran ketiga atau disebut dengan develop and test. Pada bagian ini, produk itu dikembangkan sesuai model proses yang paling sesuai dengan tingkat risiko yang teridentifikasi. Bisa waterfall, prototyping, atau evaluasi bertahap, lalu diverifikasi. Setelah kita mengetahui 4 kuadran tadi, sekarang kita akan mengetahui tentang kelebihan model spiral. Yang pertama yaitu ada manajemen risiko kuat. Di sini, risiko diidentifikasi dan ditangani sejak awal setiap iterasi. Yang kedua itu ada fleksibel terhadap perubahan. Di sini, rekrutmen dapat disempurnakan setiap putaran tanpa merombak sebuah proyek. Yang ketiga yaitu cocok untuk proyek besar dan kompleks. Yang keempat, prototipe bertahap. Yang kelima, estimasinya lebih akurat. Dan yang keenam, kualitasnya terjaga. Materi selanjutnya yaitu tentang kuadran keempat atau point the next phase. Pada tahap ini, hasil iterasi ditinjau bersama pemangku kepentingan atau stakeholder review. Tim ini merencanakan iterasi berikutnya, melanjutkan spiral dengan lingkup yang lebih besar. Kapan sih model spiral ini cocok digunakan? Model spiral ini disarankan untuk proyek besar, kompleks, dan berisiko tinggi. Sistemnya kritis, requirement-nya belum sepenuhnya jelas dari awal, proyek jangka panjang dengan anggaran fleksibel, dan tersedia tim dengan keahlian analisis risiko. Model spiral juga kurang cocok disarankan untuk proyek kecil, requirement-nya sudah sangat jelas dan stabil, tim tanpa pengalaman manajemen risiko, dan tenggat waktu sangat ketat dan mendesak. Setelah kita mengetahui kelebihan tadi, sekarang kita mengetahui kekurangan dari model spiral. Kekurangan model spiral yang pertama yaitu ada biayanya relatif tinggi, kedua membutuhkan waktu yang lebih lama, ketiga membutuhkan ahli manajemen risiko, dan kurang cocok untuk proyek kecil. Oke guys, jadi itu dia penjelasan lengkap tentang metode spiral dalam pengembangan perangkat lunak.
Sekian dari saya, Indah Ananda Kurnia. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, sampai jumpa.